Nah, kalau judulnya oke, pemahaman yang harus diluruskan. Padahal isinya ya, itu bukan meluruskan pemahaman, akan tetapi memelintir pemahaman-pemahaman yang lurus agar menjadi bengkok, dan ini sangat kami khawatirkan akan menyesatkan umat. Nah, di antara yang paling menyesatkan di buku tersebut, pembagian syariat menjadi dua, pembagian agama menjadi dua. Itu yang saya sampaikan tadi itu. Dan pernyataan-pernyataan yang dipelintir terhadap para tokoh sufi itu yang paling berbahaya ketika sampai di telinga orang-orang awam, terlebih khusus di telinga orang-orang awam. Jadi seperti melawan syariat, memberi hujah dalil dari redaksi ulama batiniyah. Terus juga banyak di situ kami temukan pernyataan-pernyataan yang dipelintir kepada Abu Yazid Al-Bustami, pernyataan-pernyataan yang dipelintir kepada Imam Junaid Al-Baghdadi, bahkan pernyataan-pernyataan yang dipelintir kepada Ibnul Arabi seperti yang kemarin itu disampaikan oleh Ketua Robitoh Taufik As-Segaf yang beranalogi bahwa Ahlul Bait itu lebih afdol daripada alim ulama. Kenapa? Kalau alim ulama menjadi gila, maka ilmunya sudah tidak berguna. Kalau Ahlul Bait menjadi gila, maka garis keturunannya tetap ada. Analogi sesat itu dinisbatkan kepada Ibnul Arabi. Memang kemarin itu di dalam buku ini kami juga menukil pernyataan dari Abdul Wahab Asy-Sya'rani, salah satu murid dari Ibnul Arabi, yang berstatement, inna affakun minal Yaman, ada sekelompok dari Yaman, itu affakun minal Yaman yuqalu lahu Umar Ibnul Khayyat, yang disebut dengan Ibnul Khayyat. Itu apa? Qad kataba risalah fi masail al-aqidah allati yunsabu ila Syekh Ibnul Arabi fi daraj. Jadi menulis beberapa masalah-masalah akidah yang dinisbatkan kepada Syekh Ibnul Arabi dalam kepalsuan. Nah, dalam kepalsuan ini yang dan Umar Ibnul Khayyat itu mengirimkan masalah-masalah akidah itu kepada seluruh ulama sedunia. Dan juga diperjelas oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya dan kitab-kitab yang lain bahwa banyak sekali pernyataan-pernyataan yang dipelintir, pernyataan-pernyataan yang dipotong, awalnya kemudian dipotong akhirnya, yang dinisbatkan kepada Abu Yazid Al-Bustami, seperti la ilaha illa ana, subhani subhani. Itu katanya Imam Ghazali, la ilaha illa ana itu kul inna, Abu Yazid sedang membacakan ayat kul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Itu dipotong awalnya, kemudian dipotong juga akhirnya, kemudian dinisbatkan kepada Abu Yazid Al-Bustami. Seperti itu. Dan banyak aurat-aurat, perkataan-perkataan yang diulang-ulang oleh Abu Yazid Al-Bustami itu diulang, itu dianggap klaim apa ya, untuk diferensi atas pengakuan mereka di dalam klaim-klaim akidah sesatnya. Seperti itu, teman-teman. Karena itu di buku terbaru ini itu semua bukan hanya untuk menjaga akidah, akan tetapi menjaga para sufi dan para wali Allah dari klaim-klaim sesat yang dinisbatkan kepada mereka oleh gerakan ulama-ulama batiniyah yang dianut oleh kaum Ba'alawi. Insya Allah buku terbaru ini lengkap
referensinya, terus yang dipelintir, kemudian klaim-klaim sesat, itu insya Allah lengkap. Mudah-mudahan segera naik cetak dan mudah-mudahan ini berkaitan dengan NU dan MUI. Mudah-mudahan ini nanti juga segera sampai di tangan para lembaga-lembaga dakwah dari ormas-ormas besar di Nusantara ini untuk dikaji. Berapa halaman ya itu? Berapa halaman dalam bukunya? Gimana? Berapa halaman dalam bukunya? Itu pertamanya itu kami kan cuma nulis ya karena ambisi untuk menjaga nama baik, nama suci para wali itu. Pertamanya itu ada 560 halaman lebih, kemudian kami pangkas. Setelah pangkas kami melakukan sinkronisasi lagi karena ada dipotong. Sekarang menjadi 311. Di situ teori metode penulisannya dari buku Kaum Ba'lawi kami ambil redaksi lengkap, kemudian kami jawab. Jadi kami tulis argumentasi Kaum Ba'lawi dengan tag berwarna merah. Terus kemudian bantahan kami di bawahnya itu dengan teks berwarna hitam. Jadi setiap dalil, setiap pernyataan yang diambil oleh mereka kami jawab di bawahnya. Bahkan ini kan bukunya ada 2 bagian ya. Bagian pertama itu tentang nasab, terus bagian kedua itu tentang hurufat. Mulai dari tentang nasab, dari bagian pertama, setiap pernyataan dan redaksi yang perlu kita jawab dan kita bantah. Tidak sedikit pun kami lewatkan. Seperti pernyataan andalan mereka itu, kalau dari pernyataan itu pasti pernyataan Yusuf An-Nabhani. Di situ Yusuf An-Nabhani panjang sekali. Kami jawab bahkan per paragraf dari pernyataan Yusuf An-Nabhani kami bantah. Seperti itu. Dari kitab sumber, baik dari 15 nasabah yang dibuat referensi oleh mereka untuk mengukuhkan nasab mereka, kami jawab itu satu persatu. Terus juga dari sumber data seperti Al-Jauharus Syafaf yang menjadi andalan Rumil Abbas dan andalan Kaum Ba'lawi, itu kami jelaskan satu persatu. Bahkan sampai ke hijrahnya Ahmad bin Isa yang diklaim mereka sebagai Ahmad Al-Muhajir ilallah, itu kami juga jelaskan agar ini menjadi izin Yai, jangan diungkap semua, nanti enggak ini udah diterbitkan belum bukunya Yai? Ini siap. Udah diterbitkan belum, judulnya apa? Siap. Kalau penulisannya sudah, finishing sudah, tapi belum diterbitkan karena ya gitulah. Kita tunggu ya. Nanti kalau udah diungkap semua nanti nggak ada yang penasaran ya. Siap. Insya Allah kalau punya buku ini kita punya pegangan bisa menjawab sumber-sumber yang referensi yang mereka andalkan sudah ada dengan jawabannya. Seperti itu. Enggak. Bahkan yang sangat yang sangat lucu di hurufat, mereka itu kan jarang sekali pakai dalil dan hujjah dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang dipakai itu justru pernyataan ulama batiniyah seperti As-Suwaimi. As-Suwaimi itu adalah murid Al-Hallaj. Itu As-Suwaimi. Di situ banyak sekali dipakai di dalam menghalalkan sesuatu yang haram. Nah, kemarin itu yang sempat saya kebingungan itu adalah Abdul Karim Al-Jili. Ya. Abdul Karim Al-Jili ini, kalau Al-Jili ini kan nisbatnya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Jili. Masa ini cucunya Syekh Abdul Qadir Jailani ini sesat? Saya cari nasabnya, ternyata katanya klaim sepihak gitu. Buyut perempuan Abdul Karim itu ternyata katanya cucunya Syekh Abdul Qadir Jailani.
Jadi make nisbat Syekh Abdul Qadir Jailani itu karena itu yang paling terkenal. Jadi bapaknya ternyata bukan. Nah, ini poin sudah. Terus yang membuat Abdul Karim itu sesat. Nah, ini kalau saya cari gurunya pertama ngaji di Irak, kemudian ngaji ke Persia dan menghafal bahasa Persia sampai fasih, terus belajar filsafat Persia, kemudian pindah ke India. Ini saya kejar terus Al-Jili ini, saya ingin tahu masa ini cucunya Syekh Abdul Qadir Jailani banyak klaim-klaim sesatnya. Ternyata ya biar gak keluar semua, nanti baca bukunya. Kami tunggu terbitannya ya, tunggu terbitannya. Memang pinter mereka itu ya, kalau ada seseorang yang pintar kemudian Pintar menipunya ya. Yai, tambahi pintar menipunya. Nah, di situ. Ya. Kalau ada orang yang pintar mendukung kebijakan mereka, keputusan mereka, agama mereka, agenda mereka, maka mereka langsung disanjung, dipromosikan, dan yaitu ditipukan ke Al-Jili itu, Abdul Karim itu sampai meninggal ada di Yaman. saya kejar itu setiap tokoh, saya kejar nih belajarnya kemana. Nah, ini pindah-pindahnya kemana, ini saya kejar semua. Alhamdulillah saya temukan semua itu. Nah, kemarin ini teman-teman ini, jadi polemik ini bukan hanya di Indonesia. Kemarin ini kami juga mengikuti perdebatan di Timur Tengah antara Ali Jum'ah yang berdebat tentang Al-Jami' fi Karomatil Aulia, karya Yusuf An-Nabhani. Kan banyak yang ditentang, terlebih oleh para ulama Wahabi, karena menulis majdub itu yang perilakunya itu berselisih dengan agama. Ya, apa pembelaan Ali Jum'ah terhadap Al-Jami' fi Karomatil Aulia? Ada 3 poin. Katanya Ali Jum'ah, saya Yusuf An-Nabhani cuma mengumpulkan. Makanya di situ Al-Jami' ya cuma mengumpulkan. Dan yang kedua, di dalam pengumpulan riwayat itu dalam kitab Tobaqot atau kitab Karomah itu tidak seketat seperti kodifikasi hadis. Di situ. Tidak seketat dan tidak seteliti dalam kodifikasi hadis. Dan yang ketiga, ya itu bukan untuk hujjah. Katanya Ali Jum'ah, itu hanya untuk mendengarkan sebuah cerita. Nah, hikayat lah seperti itu. Itu bukan adillah, cuma hikayat. Tapi di sini semacam itu oleh kaum Ba'alawi itu dijadikan hujjah. Hikayat itu dijadikan hujjah, bahkan dibuat dalil untuk melawan syariat. Ini yang di sini. Seperti itu teman-teman. Barangkali yang lain. Monggo. Iya. Kami tunggu terbitannya ini tertarik sekali sini saya. Sambung doanya, mudah-mudahan. Ini kami sudah rembuk-rembuk sebenarnya dengan Kang Skincare ini. Mudah-mudahan cepatlah. Amin. Kang Ade monitor, Kang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terusan ini Parkun. Kang Ade. Siap. Itu udah saya DM nomor saya. Kita ngobrol sebentar sama kawan yang saya ceritakan semalam. Boleh. Ya. Ya, siap nanti ya. Soalnya saya barusan komunikasi dengan dia. Oh, siap. Mantap ini keterangan Kiai Batu nih. Soalnya dia kemarin kirim jahe lolos, nggak ada masalah. Oh iya. Ini saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nambahin sedikit ya. Waalaikumsalam. Informasi terbaru ini. Jadi gini teman-teman, bahwa hari ini ada informasi terupdate, barangkali belum hafal,
Jadi RA itu hari kemarin Jumat sore dia mendatangi pengadilan. Kemudian dari hasil pertemuan di pengadilan, pihak pengadilan pun sudah memberikan jawaban bahwa pengadilan negeri itu, pengadilan agama itu sudah siap memberikan isbat kepada mereka Ba'alawi. Nah, cuman bukan isbat nasab, tapi isbat nikah. Itu aja mungkin infonya. Yang mau dinikahin siapa Kang Ade itu? Ya, yang barangkali kan Ba'alawi nggak punya surat nikah gitu kan. Bang Ade bikin kirain penasaran Bang. aja bisa Ade. Wah, serius. Iya, jadi kan berdasarkan undang-undang pernikahan gitu kan, bagi mereka yang pernikahannya tidak tercatat di kantor urusan agama, maka bisa memohon isbat ke pengadilan agama, yaitu isbat nikah. Sebagai landasannya. Jadi mereka Ba'alawi ini mendatangi pengadilan itu untuk memohon isbat. Cuman isbatnya kata pengadilan nggak apa-apa saya keluarkan, cuman isbat nikah itu begitu. Monggo dilanjut. Tapi kan harus apa syarat-syaratnya harus dipenuhi Bang Ade. Iya. Mereka sudah punya apa keabsahan dokumen-dokumen tinggal di Indonesia apa Kewarganegaraan. belum kan begitu. Kalau kewarganegaraan sih enggak begitu ini ya untuk penduduk nih ya Bang Ade ya. Kalau kependudukan itu penduduk itu dikategorikan dua nih, ada WNI dan WNA. Nah, untuk WNI itu kartu tanda penduduknya seumur hidup. Dan untuk WNA itu hanya 5 tahun sekali. Itu sesuai Permendagri nomor 88 tahun 1974. TPL sekarang begitu. Kan Betul. berbeda dengan undang-undang kewarganegaraan. Jadi kalau saya jangan terlalu serius maksudnya. Gitu. Jadi mereka itu Geng. pasti dapat surat isbat. Isbatnya dari pengadilan, cuman isbat nikah bukan isbat nasab. Iya, Lanjut. iya itu kan memang hal biasa itu ketika terjadi isbat nikah itu banyak orang yang mengajukan lah ketika memang pernikahannya itu tidak tercatat di KUA. Itu memang ini umpamanya dulunya orang tua atau apa yang sebenarnya sudah nikah secara agama itu bisa dimintakan isbat ke pengadilan, tetapi tetap di situ ada syaratnya, ada sanksinya, apa saksinya siapa gitu. Itu kan itu hal biasa kok. Kataku mau apa, kata saya Kak Bang Ade, infonya mau isbat nasab itu loh. Aduh. Supaya nggak terlalu tegang aja. Ya kalau isbat nikah ya Mbak, ini apa ya, nggak bukan berlaku bagi Ba'alawi lah semuanya. Bagi orang-orang yang memang belum sudah nikah, sebenarnya barangkali nikah siri karena ingin mendapat pengakuan negara, itu bisa ada mengajukan untuk mendapatkan isbat nikah. Tuh. Tapi korelasinya Bisa Bang Ade, emang benar. Itu bisa Bang Ade korelasinya. itu membuat pikiran kita jalan-jalan. Jantung saya udah duk dek. Ini beneran nih isbat nih gitu. Ujung-ujungnya tuh diterangkan begitu. Kan nggak salah saya isbat nikah. Nah, ini ada korelasinya Betul. antara permohonan isbat nikah dengan isbat nasab ya. Kenapa mereka sampai hari ini tidak ada yang mengisbat dan tidak mau memohon isbat dari narkoba? Karena selayaknya isbat itu kan harus bisa, satu, kalau di pengadilan nih isbat nikah ya yang dimohonkan. Yang pertama membawa bukti-bukti. Tentunya bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum kalau di pengadilan ya. Kalau di narkoba mungkin bukti yang bisa meyakinkan nasabah kan gitu kalau melalui isbat narkoba. Yang kedua, nanti kan ada proses di situ. Ada proses pengusulan, pengajuan, kemudian pemeriksaan gitu kan, pokok perkaranya kan gitu, kemudian pertimbangan, akhirnya berujung kepada keputusan. Nah, kenapa sampai hari ini mereka tidak ada
yang mengisbat dari nakobah dunia sebagai zuriyah Rasulullah, ya karena memang mereka tidak memenuhi syarat yang notabene diajukan atau harus dilampirkan dalam isbat, kan gitu. Kan kalau menurut saya kan sepele, simpel ya. Diskursus atau polemik ini, nasab ini nggak terlalu ribet lah gitu. Nggak perlu mereka itu berhujah, berdalil atau membuat antitesis atau lainnya, nggak usah. Cukup dari beberapa klan mereka, dari misalkan dari marga-marga mereka, dari Asegab, dari apa Sihab, misalkan dari Al-Atos, perwakilan misalkan 1 orang atau 2 orang paling berapa marga sih, kan gitu. Tinggal berangkat mau ke Irak gitu kan, mau ke Maroko, silahkan lakukan, usulkan. Kalau mereka punya data dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diakui oleh para nasabah, mungkin dalam hal ini bukan personal ya, akan tetapi secara kelembagaan nakobah, kan gitu. Betul. Apa susahnya sih, kan gitu. Berangkat kemudian ternyata diisbat sampai mendapatkan isbat dari nakobah dunia, dari salah satu saja nakobah dunia yang diakui gitu kan. Ya sudah, tinggal diperlihatkan, kan gitu. Bila perlu didokumentasi ketika keberangkatan mereka, kemudian dalam proses pengusulan isbatnya, didokumentasi, dipublikasikan, selesai persoalan. Cuman kenapa sampai hari ini mereka tidak lakukan? Kan nggak ribet. Sebetulnya kan nggak ribet. Karena memang mereka tidak memiliki dasar untuk melakukan isbat. Itu saja, sepele sebetulnya. Ya, kita sebelumnya udah paham ke sana. Cuman kayaknya ada unsur kesengajaan mereka mengumbar gitu loh Bang Ade. Dan Iya, dibiarkan. mereka itu langsung diisbat oleh Nabi Hidi. Susah buktiinnya. Nah, ini saya juga mau menggarisbawahi tadi yang dikatakan host ya, terkait masalah PBNU. Nah, PBNU itu sendiri menurut saya hari ini ya memang katakanlah kalau penilaian saya, penilaian ini sah-sah saja, orang menilai sah-sah saja. Oknum PBNU atau enggak saya katakan oknum lah, ketua PBNU lah, nggak apa-apa, saya bertanggung jawab dengan pernyataan saya. Ketua PBNU itu saya rasa hari ini kalau memang memaksakan kehendak seperti itu dalam memberikan suatu kebijakan atau keputusan, seolah-olah dia itu seperti halnya memiliki kewenangan atau otoritas yang penuh dalam menentukan sebuah kebijakan dalam organisasi kemasyarakatan. Ya sudah, kalau menurut saya wajib diganti itu, hukumnya wajib loh. Karena seolah-olah dalam menerbitkan kebijakan beliau itu tidak mempertimbangkan saran dan masukan layaknya seperti organisasi biasa kan. Ini kan bukan jabatan ekopesio, ini adalah jabatan organisasi. Artinya setiap kebijakan atau keputusan atau instruksi apapun lah itu namanya, itu kan wajib sifatnya dimusyawarahkan. Kan gitu. Ini seolah-olah membuat keputusan ini seenak dewe, seenak udelnya saja. Ketika memberikan suatu keputusan ataupun instruksi, dia main tulis, main atas nama, langsung keluarkan. Itu kan ya organisasi apa ya kesannya itu? Kan kita ini tahu sendiri bahwa ormas itu, Ya kesannya kuculuk. iya, itu kan NGO ya teman-teman, non-government organization. Nah, kemudian dasar hukumnya juga jelas. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 juga udah jelas, ada aturan mainnya, ada otorisasinya, ada landasan hukumnya. Kalau memang tidak terkemas di ADART, itu bisa kita lihat hierarki peraturan yang lebih tinggi. Bagaimana sih mekanisme ataupun aturan main dalam berorganisasi kemasyarakatan? Nah, itu kan wajib
Hitungkan, dipertimbangkan. Ini kayak jabatan apa ya? Kayak jabatan eksekutif gitu. Seolah-olah keputusan PBNU ini sepertinya mengikat gitu. Saya ini berorganisasi, teman-teman. Lebih daripada 20 organisasi yang pernah saya ketuai ya, termasuk organisasi partai politik. Parpol ya. Nah, dalam setiap mengeluarkan kebijakan yang sifatnya resmi, ada kopnya, ada tanda tangan ketua, ada tanda tangan sekretaris, itu tidak serta-merta harus penuh pertimbangan dan kebijakan. Minimal dihadiri dulu oleh quorum daripada kepengurusan. Ini sudah dirapatkan, sudah, yang rapatin cuman berapa gelintir orang, tidak memenuhi syarat, seolah-olah ya sudah, ini yang penting sudah dilalui lah musyawarahnya gitu kan. Ini kan kayak gimana nganggapnya kan gitu. Nah, di sini yang harus kita kritisi. Saya itu mengkritik PBNU itu, ketum PBNU itu bukan mengkritik atas dasar kebencian, tidak. Bagaimana hari ini ketika bicara NU yang sudah diselewengkan sekarang ini organisasi apa? Apakah organisasi nirlaba apa badan usaha? Kok NU sekarang itu ngurus tambang? Kok NU ngurus kuota haji? Seolah-olah diduga. Kalau ngurus tambang ya bukan kata diduga, saya pertanggungjawabkan perkataan saya. Kan jelas-jelas ini yang kita urus ini PBNU itu apa? Persoalan akidah atau persoalan usaha? Saya malu ketika ada sebuah kebijakan PBNU dikasih jatah untuk ngurus pertambangan, ketemu dengan pengusaha-pengusaha dan lain sebagainya. Itu kan memalukan sebetulnya. Kan gitu. Ada bisikan Bang Ade, ada bisikan. Ada NU ngurus tambang. Aneh saya rasa. Terus terang aja. Ada bisikan dari Pak Lawi itu karena ada penyusup. Harusnya kan tidak seperti itu. Vulgar pisan Bang Ade. Luar biasa. Ya satu-satunya jalan supaya bersih kalau kita sekolah, kalau murid itu punya kesalahan ya tarik telinganya, kasih keluar satu persatu. Mana yang salah itu? Kasih keluarlah satu persatu. Iya, malu saya terus terang sebagai warga Nahdliyin ya. Walaupun saya bukan pengurus NU, tapi jiwa dan raga saya imam saya jelas. Menurut teman-teman, menurut saya PBNU, PB ya, pengurus PB kewalat Wali Songo karena Mbak Alawi itu terang-terangan membatalkan nasabnya Wali Songo. Di buku yang pertama keabsahan nasab Mbak Alawi itu Sayyid Soleh bin Syekh Abdul Qadir Jailani, itu Sayyid Soleh bin Syekh Abdul Qadir Jailani tiga pongkol nasab Wali Songo, Sunan Kudus, Sunan Giri, dan Sunan Gunung Jati itu dibatalkan, bahkan difiktifkan. Nah, sekarang kalau Muhibbin mau bilang itu adalah oknum, penulisnya keabsahan nasab Ba'alawi itu adalah tim persatuan umat. Disebut tim persatuan umat. Kan penulisnya orang banyak. Berarti sudah ijma di kelompok mereka bahwa mereka itu membatalkan pongkol nasab Wali Songo, yaitu Said Soleh, bahkan difiktifkan tanpa adanya hujah dan sumber yang valid dan konkret seperti itu. Hanya ambisi mereka di dalam membatalkan tiga Wali Songo yang berpongkol kepada Said Soleh. Terus di buku yang kedua, di bukunya Idrus ini, kami pertajam dalilnya. Kalau di sana tidak. Sekarang kami pertajam, kenapa? Karena di buku yang terbaru ini kaum Ba'alawi dan Muhibbinnya di dalam membatalkan nasab Wali Songo ini sangat ambisi sampai ada 3 bab. Satu bab di bab 7, di bab 7 di permulaan buku, terus 2 babnya itu di penutup, bab-bab terakhir itu. Jadi Said Soleh itu dibatalkan oleh kaum kaum Ba'alawi. Oleh karena itu saya sangat miris sekali ketika mendengar surat peredaran PBNU
yang lebih condong terhadap kaum Ba'alawi dan mendukung kaum Ba'alawi dan menyudutkan PWI, bolonya sendiri, warganya sendiri, bahkan saudaranya sendiri. Di sini saya yang sangat miris. Kalau memang misalnya PWI dianggap gerakan pemecah belah umat oleh PBNU misalnya, kenapa PBNU kok tidak pernah melihat gerakan-gerakan kaum Ba'alawi yang dari dulu sudah memecah belah umat setiap pilpres? Bahkan kok PBNU ini tidak pernah meneliti siapa dulu yang membatalkan nasab? Apakah anak cucu Wali Songo atau muhibbinnya Wali Songo? Tidak. Yang melakukan pertama pembatalan nasab itu ialah kaum Ba'alawi. Mulai dari Bahar Semit dan yang lain yang membatalkan, sampai di sini ini tertulis, membatalkan nasab Wali Songo tertulis ini. Jadi kok bisa ya, saya bilang gitu dalam hati kecil saya, kok bisa PBNU mengeluarkan surat edaran? Lebih baik diamlah, jangan dukung yang ini, jangan menyudutkan yang ini, lebih baik diam. PBNU ini, jadi menurut saya mereka itu kewalat karena apa? Mendukung orang yang membatalkan nasabnya Wali Songo, padahal Wali Songo tidak pernah punya salah terhadap kaum Ba'alawi. Kenapa kaum Ba'alawi ambisi sekali di dalam membatalkan nasabnya Wali Songo? Padahal Wali Songo tidak pernah menyakiti kaum Ba'alawi. Kenapa kaum Ba'alawi ambisi sekali di dalam menyakiti Wali Songo? Jadi menurut saya musibah yang menimpa PB saat ini ialah itu kewalat dari Wali Songo. Seperti itu. Masuk. Biar lengkap Kiai itu ininya kualatnya. Dendam itu sudah ada sejak zaman Ubaidillah. Kan di sini dikatakan Ubaidillah bin Ahmad bin Isaya, padahal dia Ubaidillah bin Maimun Al-Qadah. Nah, bisanya dendam itu karena Maimun Al-Qadah, Ubaidillah Maimun Al-Qadah itu pendiri dinasti Fatimiyah yang ada di Mesir pada saat itu. Yai, menurut pemikiran saya, luruskan barangkali salah. Dan mereka itu mendapatkan legitimasi jadi raja di Mesir pada saat itu karena mengaku-ngaku susu Nabi, sama aja gitu. Dan mereka mendapatkan kekuasaan selama 270 tahun kalau nggak salah. Tapi kebongkar oleh Salahuddin Al-Ayyubi gitu loh, bahwa mereka itu bukan cucu Nabi Muhammad SAW. Kemudian mendapatkan restu dari Syekh Abdul Qadir Jailani untuk memberantasnya, dan berhasil Salahuddin Al-Ayyubi itu. Mereka kocar-kacir lari kemana-mana gitu. Begitu ya. Dan gini Kiai, kalau menurut saya ya, sebetulnya bukan harus orang ahli nasab saja atau ahli kitab atau ahli agama ya untuk menilai mereka itu tersambung atau tidak nasabnya ke Rasulullah. Sebetulnya orang biasa saja mudah kok, gitu kan. Seperti saya lah, orang yang bodoh, orang yang fakir lah ilmu agama. Satu hal yang saya garis bawahi ya, kan ada hadis yang soheh ya, yang mengatakan intinya gini, Allah itu sudah berjanji mengharamkan api neraka. Ini spesifik loh hadisnya. Mengharamkan api neraka untuk menyentuh zuriyahnya Sayyidah Fatimah. Nah, sekarang kalau kita korelasikan antara hadis itu kemudian dengan kaum Ba'alawi yang mengaku juriyah Rasul dan sahih nasabnya tersambung ke Rasulullah, mungkin nggak? Saya rasa tidak mungkin. Karena apa? Ada banyak dari kaum Ba'alawi, dari beberapa klan mereka, marga mereka yang murtad, Kiai. Yang murtad ya, murtad keluar dari Islam. Bahkan ada yang jadi pendeta, bahkan ada yang ahli tafsir, filologi sastra. Itu dari Asegaf, dari Semit. Saya udah ada dapat 5 sekarang video-video itu pengakuan mereka. Nah, ini kan
murtad itu hukumnya gimana? Sesuai dengan Al-Quran, surat An-Nahl, surat An-Nisa, surat Al-Baqarah juga ada mengatakan bahwa hukumnya kekal di neraka. Nggih, betul. Nggih. Kan gitu, yang namanya keluar dari Islam. Nah, kemudian dikorelasikan dengan tadi hadis tadi yang menyatakan haram hukumnya api neraka, gitu kan, menyentuh nasabnya Sayyidah Fatimah. Juriyahnya Sayyidah Fatimah, tentunya juriyahnya Rasulullah. Kan tidak nyambung di sini. Iya. Allah berbohong. Sementara kalau benar nasab Ba'lawi itu nasabnya tersambung secara soreh ke Rasulullah, tidak mungkin dong ada yang keluar sampai murtad, kan gitu. Nggih, betul. Itu enggak ya? Iya, betul. Nggih. Nah itu simpel Ya. kan kalau menurut saya. Nggih, kan juga begini, kan sudah 400 tahun itu kan sudah jelas bahwa Ubaidillah itu tidak pernah ditulis dan tidak pernah dinyatakan sebagai putra Ahmad bin Isa. Nah, di Tuhfatuz Zaman itu diriwayatkan bahwa hijrahnya Ahmad Al-Muhajir itu di abad ke-6, awal abad ke-6. Ini sudah mincleng ini sebenarnya. Sudah apa ya? Sudah tidak valid, tapi kok dipercayakan gitu. Seperti itu. Terus video terbaru dari Rois Awam itu, Rois Awam PB, ya, kan dia sendiri yang bilang awam gitu. Katanya ini orang bodoh. Ya. Orang bodoh ketika meminta catatan sezaman. Soalnya Yaman dari dulu itu Badawi, tertinggal seperti itu. Kok masih minta catatan? Ini bodoh katanya. Ya ampun. Terus kitab Tubaqat Fuqaha al-Yaman, As-Suluk wal Muluk, As-Suluk wal Muluk. Terus kalau memang tidak ada yang mencatat, ini loh Ratu Arwa itu rajanya As-Solihiyun, dan juga Al-Kuburiyah itu di dalam kitab sejarah dicatat semua. Dan As-Solihiyun itu juga di abad ke-5, abad ke-6 kok ada catatannya, kok Ubaidillah tidak ada catatannya. Dulu pun ya di Timur Tengah ya juga Badawi. Tapi peradaban sudah maju dan peralatan sudah ada dan pencatatan sejarah sudah ada. Seperti itu teman-teman, ini kok apa ya, ngawur ya. Sudah alhamdulillah sudah sepuh. Sebenarnya kan sudah sepuh katanya orang Madura akan ngelole. Ngelole itu. Jadi sudah, kalau di dalam riwayatan hadis ya, kalau sudah usia 60 ke atas, ini kefikohannya itu sudah mengurang daripada sebelumnya. Karena sudah orang sepuh itu rentan ngawur gitu. Nggih, lanjut. Sebentar Ki, tadi kan Rois Awam. Kalau Tanfidiyah apa itu, Yai? Tadi kan Rois Awam. Kalau Tanfidiyah apa itu? Ya kan saya cuma menirukan. Dia sendiri kan yang bilang awam. Saya ini Rois Awam. Ya ternyata kualitas dan kapasitasnya memang awam. Astagfirullahaladzim. Kok bisa nyambung ya? Saya dalam hati ini berkata, teman-teman, kalau memang awam, ya kenapa mau jadi Rois? Sebenarnya kan bila saya ini awam, jangan dijadikan Rois, kan gitu sebenarnya. Kan enak menikmati kursinya ya. Kursi Rois kan empuk ya kan gitu loh. Double lawi, monggo double lawi. Ada yang disampaikan? Lu monitor. Bukunya itu segera cetak aja, gak dipasarkan biar mencerdaskan umat manusia. Betul, sepakat. Izin Kiai As, Pak
KS Batu Ampar, ini mau izin bertanya. Anu Nggih, bedanya monggo. apa sih? Jadi Monggo. Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir dengan Ahmad bin Isa bin Zaid yang makamnya ada di Irak. Bedanya apa? Monggo. Nah, itu kan yang sohe kan yang ada di Irak itu. Nah, itu yang sohe. Ahmad al-Abah itu. Nah, Ahmad bin Isa al-Abah. Nggak ada itu sebutan Al-Muhajir, itu hanya rekayasa dari itu aja Balawi. Iya, al-Muhajir itu karena katanya mereka. Sengaja disematkan oleh mereka. Ya, klaim sepihak mereka kan hijrah ke Yaman. Jadi Ya. al-Muhajir, ya. Sedangkan ditulis dalam kitab mereka, hijrahnya itu yang bersama rombongan 70 orang itu termasuk Ubaidillah di dalamnya, katanya ya. Itu berada di awal abad ke-6. Sedangkan meninggalnya Ahmad bin Isa itu di akhir abad ketiga. Kan seperti itu. Berarti kalau abad ke-6, abad ketiga ini kan selisih berapa tahun? 200-an lah. 200-an. Berarti 300. iya, berarti yang hijrah ke Yaman di abad ke-6 itu atau awal abad ke-5, berarti itu kan hantunya akhirnya. Ya iyalah. Iya, 200 lebih. Iya. Tapi yang jelas tidak ada satu kitab pun yang soheh ya, yang menerangkan bahwa Ahmad bin Isa itu pernah hijrah dari Irak, dari Basrah Irak ke Yaman. Nggak ada itu. Nggak ada. Ya. Ada. Iya, cuma di kitab mereka yang ada. Kalau di kitab sejarah, di kitab nasabah itu tidak ada. Kalau di kitab mereka ya ada karena menyusun sendiri. Iya. Ya, dan kitab kuburan juga dipalsukan di sini banyak kok, iya. Apalagi di Ya. Yaman, di negaranya sendiri. Di kitab mereka pun udah salah kan gitu. Di kitab mereka pun udah salah nggih. Abadnya. Gak nyambung. Ya itu yang disebut dengan bahasa apa ya? Bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Orang yang palsu pasti salah. Orang yang memalsukan pasti keliru. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke. Jadi ya pengakuan-pengakuan mereka yang percaya dalilnya hanya satu, husnudzon. Sedangkan di dalam Al-Quran sudah ditegaskan, inna dzonna la yughni minal haqqi syai'a. Bahwa dzon ini tidak bisa dijadikan hujjah atau dalil terhadap sesuatu yang hak. Ya kalau sesuatu yang palsu ya nggak masalah kan begitu. Jadi ini sudah kalau dalil dan hujjah yang ada di mereka itu semua hanya berbasis pada husnudzon. Anehnya ya muhibbin yang sudah terdogma itu masih percaya kan, yang sudah terdogma oleh mereka. Betul, Ki. Sama halnya dengan gini. Kenapa katanya hari ini baru muncul yang mempersoalkan? Sementara ulama-ulama terdahulu gitu kan, mereka sudah mengakui, sudah mengisbat seolah-olah. Kata saya dasarnya mengisbat dari mana? Mana ulama sepuh mana yang pernah mengatakan mereka tersambung nasabnya ke Rasulullah? Itu karena katanya kan tidak pada diam, berarti diam itu sama dengan mengiyahkan, membenarkan. Nah, itu kan pendapat yang salah gitu. Jadi seolah-olah diamnya para ulama seolah-olah mereka anggap mengakui nasab mereka. Nah, itu kan salah. Nggih. Ya juga saya sampaikan itu di sini. Kenapa ulama-ulama terdahulu mengakui begitu. Nah, ulama-ulama terdahulu itu dengan polosnya dikira mereka itu adalah orang yang memang benar-benar tulus dengan pengakuannya itu. Karena ulama-ulama terdahulu juga polos, dan ini sama dengan hadis-hadis palsu yang bahkan sudah populer di sini, termasuk man azzama maulidi kana syafi'an lahu fil jannah. Ini sesuatu yang baik, yang mengagungkan maulid Nabi telah di akhirat menjadi syafaat
Nah, ini sesuatu yang baik dan mendorong kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang baik. Nah, kalau hasil dari tipu daya, walaupun itu benar-benar baik, ya tetap tidak baik. Oleh karena itu baginda Nabi mengancam, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minnar." Kan seperti itu. Dan juga baginda Nabi mengancam orang yang memalsukan nasab itu, ya, juga falyatabawa maq'adahu minnar. Dan di hadis yang lain juga barang siapa yang mengakui bapaknya padahal tahu itu bukan bapaknya, al jannatu alaihi haram, al hadis au kama qala Rasulullah. Seperti itu. Jadi memang nasab ini harus dibela karena ancamannya sangat berat sekali. Apalagi di dalamnya terdapat gerakan-gerakan penyesatan massal. Coba saya tanyakan, ini saya kemarin di live TikTok saya debat dengan para muhibbin. Coba jenengan tanyakan kepada kiai-kiai jenengan atau orang-orang terdekat jenengan, bahkan kepada alumni Mekah pun tanyakan hukumnya nyemek payudara di jalan itu hukumnya apa, halal apa haram. Ini satu. Terus juga kalian tanyakan kepada kiai-kiai kalian pembagian agama yang dibagikan dua bagian oleh kaum Ba'alawi terhadap ubudiyah dan rububiyah, apakah itu benar apa salah. Terus orang yang mengeklaim menerima wahyu dari Allah, leluhur kaum Ba'alawi yang menerima wahyu dari Allah, ya abdi, wahai hambaku, mulki mulkuka tusarrifuha kaifa syi'ta. Jadi kerajaanku adalah kerajaanmu juga, kamu gunakan semaumu. Apakah ini bisa dibenarkan? Apa salah? Tanyakan itu, saya bilang gitu. Akhirnya ada fitnah kemarin itu karena video itu beredar. Saya katanya di Madura ini mengada-ngada, menulis sendiri, menjawab sendiri, menulis akidah-akidah yang saya nisbatkan kepada kaum Ba'alawi dijawab sendiri. Saya bilang saya punya PDF-nya, saya punya buktinya. Ini bukan ujaran kebencian dan ini bukan penyebaran berita bohong karena saya punya buktinya. Saya punya. Kalau memang tidak terima di antara kalian semua, silakan datang ke rumah dan tanyakan saya, kenapa saya seperti ini. Saya tunjukkan semua. Dan ini nanti kalau sudah beredar, maka saya langsung menyalin semua dari buku mereka, dari buku-buku sesat mereka, karena saya antisipasi takut nanti saya dibilang mengada-ngada. Jadi saya paste dari buku-buku mereka yang sesat, kemudian saya jawab dengan bantahan kami. Seperti itu. Takut saya nanti difitnah mengada-ngada. Seperti itu teman-teman. Oke. Jadi begini Bang Ade, mohon izin. Itu hanya sebatas pengakuan sepihak itu dari mereka yang konon katanya para kiai Nusantara mengakui kenasaban mereka. Itu sebetulnya pada tahun 1932 itu ada petisi Kiai Nusantara loh, ulama-ulama Nusantara, 25 Kiai Nusantara, salah satunya adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Itu banyak loh di VT atau di YouTube itu banyak. Jadi menyatakan kepada pemerintah kolonial pada saat itu yang termasuk Juriatun Nabi itu hanya Sayyid, Syarifah, Sayyidah. Nah, bukan Habib begitu. Itu ya saya cari dokumen aslinya belum nemu. Terus itu apa namanya? Makanya mereka sekarang memakai gelar tersebut, bahkan disematkan kayak Habib Sayyid gitu. Jadi agar terbawa, agar termasuk itu Habib Sayyid. Ya kan sekarang rame-rame ganti namanya jadi Sayyid. Iya, kayak Sis Al-Jupri itu kan Habib sebetulnya. Habib Idrus bin Salim Al-Jupri, tapi kan pakainya Sayyid sekarang. Sayyid Idrus di TikTok bin Salim namanya Al-Jupri. Sayyid. Begitu. Iya. Luar biasa sekali itu pengakuan sepihak hanya untuk melegitimasi kita yang agar sering percaya. dijadikan hujah itu, yang sering dijadikan hujah kan pernyataan Mbah Maimun Zubair, mohon maaf kalau ada santri-santrinya. Kan sama mereka dan muhibbin itu yang sering kali dijadikan hujah adalah pernyataan Mbah Maimun dan Mbah Hasyim Asy'ari. Dua tokoh ulama besar ini dijadikan hujah oleh mereka. Nah, saya tanyakan juga kepada mereka,
kepada para muhibbin itu. Katanya Mbah Mun, nah kan dia sendiri yang menyampaikan kepada saya. Katanya Mbah Mun, para wali songo ini semua adalah habaib dari Yaman. Nah, ternyata kemarin Naat di Kongres Brebes kalau nggak salah, itu menyatakan setelah diverifikasi ternyata para wali songo itu tidak ada ba'alawinya sama sekali. Nah, gimana menurut Anda? Nah, gimana menurut Anda? Ya mungkin kiai-kiai dulu karena minimnya informasi dan sulitnya informasi, maka hanya mendengar bahwa para wali songo itu adalah kalan Ba'alawi, ya menyampaikan itu hanya berdasarkan informasi yang diterima. Nah sekarang setelah teknologi ini canggih dan informasi mudah dijangkau, akhirnya ada gerakan penelitian dari Naat terhadap Nakobah Ashraf Maroko dan Nakobah Pakistan. Ternyata setelah diverifikasi para wali songo itu satu pun tidak ada yang Ba'alawi. Ya, seperti itu teman-teman. Buat, tapi itu nanti ditentang sama Kiai Suara Langit jenengan. Ya, info aja buat teman-teman, kemarin kan saya masuk di komalnya Nanang. Nah, pas kita lagi bincang